Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Siddiq dengan NIM 2422191. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pengaruh pergaulan dengan tema pengaruh pergaulan dan gadget terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman. Konsep dasar analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang ketiga, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, yang keempat, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Oke, yang kedua ada namanya perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis ada 4. Pertama, H1 atau hipotesis 1 sama dengan atau ada atau tidaknya pengaruh pergaulan terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman Yogyakarta. Hipotesis kedua, ada atau tidaknya pengaruh gadget terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman Yogyakarta tahun 2020. Hipotesis ketiga, ada atau tidaknya pengaruh pergaulan dan gadget secara simultan atau bersamaan terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman Yogyakarta tahun 2020 dengan tingkat kepercayaan 95%, yaitu alfa sama dengan 0,05, di mana ini merupakan rumus tetap dari statistika, rumus yang tidak bisa diubah-ubah. Nah, dasar pengambilan keputusan. A. Uji T. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang atau lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, yang kedua, jika signifikan lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun rumus T tabel adalah alfa bagi 2 banding N atau jumlah responden dikurang K atau jumlah variabel X dikurang 1 sama dengan 0,05 dibagi 2 banding 50 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0,025 banding 47 sama dengan 2,012. Nah, untuk membuktikannya kita bisa lihat langsung di uji T 47, nomor 47 banding 47. Nah, di sini angka 40 di sini 2,0,12 merupakan bandingan daripada 47 itu tadi. Berarti hasilnya ini 2,012 ini adalah hasil nyata, hasil yang benar, sudah sesuai dengan rumus dari uji T ini. Yang kedua, B. Uji F. Jika nilai signifikan kurang 0,05 atau F hitung lebih besar F tabel,
maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil F, maka lebih kecil F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Rumusan F tabel adalah K atau jumlah variabel banding jumlah N atau jumlah responden dikurang jumlah variabel X sama dengan 2 banding 50 kurang 2 sama dengan 2 banding 48. Nah, kita bisa lihat di uji F nomor 2. Nomor 2 di angka 48. Nah, di angka 48. 3,191. Jumlah ini sudah sesuai, sudah pas dengan rumusan yang telah ditetapkan pada uji F ini, yaitu 3,191. Ya. Kesimpulan atau interpretasi hasil SPSS. Nah, sebelum ini kita harus membuat data ke SPSS dulu dari data yang telah kita buat. Di sini kita copy aja. Kita ke variabel view terlebih dahulu. Kita buat X1, X2, dan Y. Desimalsnya kita nolin. Labelnya tadi ini pergaulan, gadget, kemudian yang terakhir itu kesuksesan. Kita geser ke ujung, usernya kita ganti scale, semuanya scale. Kemudian kita ke data view, klik sekali, paste. Oke, kemudian kita pergi ke analyze, kemudian kita masuk ke regresi, kemudian kita ke linear. Nah, di sini kesuksesannya kita masukkan ke dependent, pergaulannya kita masukkan ke independent, gadgetnya juga kita masukkan ke independent. Kemudian kita ke statistik terlebih dahulu, kemudian kita centang yang R squared change, kemudian continue. Oke. Oke, kita buka lagi datanya. Kita ingin menguji. Nah, nomor 1 kita akan menguji ada atau tidaknya pengaruh pergaulan atau X1 secara parsial sendiri terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman Yogyakarta 2020. Nilai signifikan 0,421. Nah, mana itu 0,421? Kita buka dulu. Signifikan ada di koefisien signifikan. Nah, ini dia 0,421.
lebih kecil 0,05 atau T hitung 0,83 lebih kecil T tabel 2,012, maka tidak terdapat pengaruh pergaulan atau X1 terhadap kesuksesan MAN 1 Sleman Yogyakarta. Berarti di sini di nomor 1 tidak terdapat pengaruh pergaulan terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman. Nah, yang kedua, kita ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh gadget secara parsial sendiri nih terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman. Caranya gimana? Nilai signifikan. Nah, 0,5110 ini maksudnya yang 510 ini atau T hitung 0,663 ini 0,663 lebih kecil T tabel atau 2,012, maka terdapat pengaruh gadget X2 terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman Yogyakarta tahun 2020. Nah, yang ketiga, kita ingin menguji nih, ada atau tidaknya pengaruh pergaulan atau X1 dan gadget. Jadi pengaruh pergaulan dan gadget secara bersamaan terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman Yogyakarta tahun 2020. Nilai signifikan 0,461. Nah, kalau ini yang nomor 3 kita udah pergi ke ANOVA. ANOVA 641. Atau F hitung 0,448. Ini F hitungnya 0,48 lebih besar F tabel 3191, maka terdapat pengaruh pergaulan X1 dan gadget secara simultan bersama-sama terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman. Dan yang terakhir, kita ingin mengetahui koefisien determinasi atau berapa persen pengaruh pergaulan X1 dan gadget X2 terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman Yogyakarta tahun 2020. R square 0,19 R square. Kita pergi ke model summary. R square ini 0,19 dikali 100% sama dengan 1,9%. Maka besarnya pengaruh pergaulan dan gadget secara simultan terhadap kesuksesan siswa MAN 1 Sleman Yogyakarta tahun 2020 adalah 98%. Ya, mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, banyak kata-kata yang terbata-bata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.